Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya anak-anak kelas Taruna, Persekutuan Anak dan Remaja, GKI Paulus 25 Jayapura. Kita berjumpa kembali dalam pengajaran kelas Taruna untuk Minggu 8 Agustus 2021. Anak-anak kelas Taruna yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengawali seluruh pengajaran kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami, keluarga rumah tangga kami, pagi, siang, malam, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk boleh belajar dari firman-Mu melalui pengajaran pada kelas Taruna. Berkati pengajaran pada hari ini, supaya apa yang kami terima berarti bagi kehidupan kami, persekutuan, bangsa dan negara, terutama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kelas Taruna yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali pengajaran kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya. Hidup kita yang benar. Kak Albert minta adik-adik dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan secara pribadi di tempat di mana adik-adik sedang mengikuti pengajaran kelas Taruna pada hari ini, supaya bermanfaat dan berarti. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 450, hidup kita. Ya, terima kasih. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar, selalu mengucap syukur. Kelas Taruna yang berbahagia, kelas Taruna yang dapat mengikuti pengajaran materi kita pada hari ini di mana saja berada. Tema kita yang pertama, kita belajar dari 10 karakter tokoh Alkitab, itu sudah kita lalui pada beberapa waktu yang lalu. Dan tema yang kedua, 7 macam dosa. Namun sebelumnya, Kak Albert mau ingatkan bahwa untuk tema yang pertama, kita telah menyelesaikan 10 pekan kita belajar karakter-karakter dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan pada pekan yang ke-11, pekan yang lalu, telah dikirimkan materi evaluasi. Kak Albert harap materi evaluasi itu dapat direspon, diisi, dan segera dikirim sebagai bahan evaluasi kami atas partisipasi dan peran
dari semua anak-anak kelas taruna yang mengikuti materi pengajaran dari Jemaat GKI Paulus 25 Jayapura. Jadi kami tunggu anak-anak yang telah menerima dan harap segera dikirim kembali secara WA atau via lembar yang difoto lalu dikirim kepada kami. Kami menunggu sampai minggu depan. Nah, hari ini mulai tanggal 8 Agustus 2021 kita memasuki tema yang kedua dari 7 macam dosa. 7 macam dosa, pertama hawa nafsu, kerakusan, ketamakan, kemalasan, kemarahan, iri hati, dan kesombongan. Maka pada pekan ini, tanggal 8 Agustus ini, kita akan belajar terkait dosa yang pertama yaitu hawa nafsu. Dosa itu pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup yang berakal budi, yang diciptakan menurut rupa Allah, kita merupakan pribadi yang memiliki kebebasan moral. Dan ketika kita melakukan untuk tidak mentaati hukum Allah, maka kita sudah berdosa. Menurut Alkitab, dosa adalah meleset dari sasaran kebenaran Allah yang telah ditentukan. Nah, dosa yang pertama yang akan kita pelajari adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, asal kata Inggris artinya lust, bahasa Latin asal katanya adalah luxury. Yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu seksual atau sering diasosiasikan dengan arti atau makna percabulan, suatu hasrat yang berlebihan akan kenikmatan seksual. Ungkapan kebiasaan buruk hawa nafsu menghasilkan dosa berat melawan kemurnian, yaitu persinahan, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, pelacuran, atau pemerkosaan. Nah, perjuangan mengatasi hawa nafsu membutuhkan keutamaan kemurnian berupa pembersihan hati dan pengendalian diri. Nah, tema hari ini 7 macam dosa. Dosa yang pertama adalah hawa nafsu. Maka materi pembelajaran kita diangkat dari Alkitab 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 29. Saya ulangi, 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 29. Kisah tentang Amnon dan Tamar. Adik-adik, kelas taruna dapat membaca bagian Alkitab terlebih dahulu dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 29. Nah, ringkasan materi itu kita berawal dari silsilah keluarga Daud. Kita ketahui bahwa ayah Daud atau Isai itu mempunyai 10 anak atau 10 saudara dari Daud, 8 putra dan 2 putri. Kalau kita mengenal kata Isai, kita coba buka Alkitab kita dari kisah-kisah Rut. Ketika kita membaca Rut dan Boaz, maka kita akan menemukan kata Isai. Jadi Isai adalah ayah daripada Daud yang mempunyai 10 anak atau 10 saudara, 10 saudara dari Daud, 8 putra dan 2 putri. Nah, saudara-saudara Daud atau anak-anak Isai terdiri dari Eliab, Abinadab, Simea, Nathanael, Randai, Osem, Daud, dan 2 putri
atau anak-anak Isa yang putri lainnya adalah Seruya dan Abigail. Sementara anak-anak Daud itu ada beberapa anak Daud dari beberapa istri, di mana anak-anak Daud yang lahir di Hebron, karena Daud sebagai raja Israel menggantikan Saul, dia memerintah di Hebron selama kurang lebih 7 tahun. Anak-anak yang lahir di Hebron, Amnon dari istri yang bernama atau ibunya yang bernama Ahinoam, Gilead, ibu dari Gilead adalah Abigail, Absalom, ibu daripada Absalom adalah Maaka, Adonia, ibunya bernama Hagit, dan Sefaka, ibunya bernama Abital, dan Zetriam, ibunya bernama Egla, yang merupakan istri dari Daud, dan anak-anak ini lahir di Hebron. Sementara anak-anak Daud yang lahir di Yerusalem, karena dia sebagai raja Israel, tadi Kalbet sudah sampaikan, dia memerintah di Yerusalem kurang lebih 33 tahun. Anak-anak yang lahir di Yerusalem seperti Semua, Sobab, Nathan, Salomo. Itu anak daripada Betseba, dan anak-anak putra lainnya serta yang putri. Nah, ada seorang anak putri dari Daud yang lahir di Yerusalem yang bernama Tamar. Nah, kalau kasih tanda warna merah, Amnon, Absalom, dan Tamar. Ini adalah 3 orang anak Daud, 2 lahir di Hebron, dan 1 lahir di Yerusalem. Untuk lebih jelas, adik-adik kelas taruna bisa membaca dari 1 Tawarik pasal 3 dan 1 Tawarik pasal 14. Serta kitab 2 Samuel pasal 3 dan 2 Samuel pasalnya yang kelima. Ringkas cerita dari 3 tokoh yang saya sudah kasih tanda merah, Amnon, Absalom, dan Tamar, yang tadi sudah saya sampaikan, kita baca dulu dari Alkitab 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 29, ringkas cerita tentang pelecehan seksual karena akibat hawa nafsu manusia. Di sini digambarkan atas perilaku Amnon terhadap Tamar, yang adalah kedua-duanya anak Daud tetapi berbeda ibunya. Kisah seorang saudara kepada saudara yang lain adalah kisah yang baik. Tetapi Amnon memandang birahi kepada Tamar, adiknya lain ibu. Jadi kisah ini merupakan salah satu kisah pelecehan seksual yang dicatat oleh Alkitab. Tamar juga merupakan salah satu putri yang cantik yang dicatat di dalam Alkitab. Amnon melihat secara birahi kepada Tamar yang ada adiknya juga walau berbeda ibu. Dengan tipu muslihat, ia berhasil menjebak Tamar untuk datang ke rumahnya, masuk ke dalam kamar pribadinya. Kemudian Amnon memperkosa Tamar. Setelah puas, justru Amnon menjadi jijik, menjadi muak melihat Tamar dan mengusirnya keluar dari rumah. Nah, tangisan Tamar ini diketahui oleh saudara seayahnya, yaitu Absalom. Dan Absalom menceritakan perilaku perbuatan Amnon ini kepada ayah mereka atau kepada Daud. Sementara Tamar dalam perlindungan atau mendapat perlindungan dari Absalom. Setelah dia merasa bersedih, Absalom mengajak untuk tinggal di rumahnya dalam perlindungan Absalom. Akibatnya Absalom sangat membenci Amnon.
atas perilaku perbuatan tersebut, dan kesemuanya itu disimpan dalam lubuk hatinya. Dalam sisi yang lain, Absalom dan Amnon ini, di mana ketika Absalom mengadakan suatu pesta memotong bulu domba, Absalom mengundang semua anak-anak raja untuk datang ke rumahnya. Nah, di sanalah Absalom merencanakan membunuh Amnon melalui pelayannya. Absalom berhasil membunuh Amnon, dan hal ini membuat duka, meninggalkan duka yang dalam di hati Raja Daud. Nah, dalam kisah-kisah yang lain, adik-adik kelas taruna dapat mengetahui bahwa Absalom, anak daripada Raja Daud ini, juga pernah merencanakan suatu kudeta. Tetapi perwira Raja Daud, Panglima Raja Daud, berhasil membunuh Absalom. Yoab yang pada waktu itu adalah perwira Raja Daud, berhasil membunuh Absalom. Nah, kisah inilah yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana kejinya hawa nafsu atas perbuatan seseorang kepada orang yang lain. Apa yang ditimbulkan? Dosa hawa nafsu tidak sesuai kehendak Tuhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hawa nafsu adalah desakan hati, keinginan keras untuk menurutkan keinginan hati, atau ia tidak dapat menahan nafsunya. Melihat arti dari Kamus Bahasa Indonesia ini, kita memahami bahwa ada ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Hawa nafsu timbul dari hati dan merusak akal budi untuk menimbang baik dan buruk dari hal tersebut. Sementara kita ketahui bahwa tubuh adalah bait Allah. Oleh sebab itu, hawa nafsu itu membuat tubuh kita tercemar. Artinya bait Allah tidak lagi kudus. Dengan demikian kita mengusir Allah yang bertakhta di dalam kehidupan kita, karena Allah adalah kudus dan meminta kita untuk hidup kudus. Imamat 19 ayat 2, 13, 16, 20, dan 29. Kekudusan hidup manusia dimulai dalam diri pribadinya, hati, jiwa, dan akal budi. Ingat, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita. Tetapi bila hawa nafsu ada di dalam hati, seperti Amnon memandang saudara perempuannya dan kemudian melakukan pemerkosaan, maka hal itu berarti Amnon telah mencemarkan tubuhnya dan juga tubuh Tamar, adiknya. Dalam kehidupan saat ini, kita menyukai pornografi. Adalah satu dosa yang mencemarkan tubuh kita, merusak hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu menyebabkan kita tidak layak di hadapan Allah. Padahal tubuh kita sudah dibayar tunai dengan darah Kristus untuk menjadi bait Roh Kudus. Menjadi bait Roh Kudus sama menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan Allah di sepanjang kehidupan kita. 1 Korintus 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Nah, apa akibat dosa hawa nafsu? Akibat dosa tidak mampu mengekang hawa nafsu, satu, rusaknya kekudusan tubuh kita, sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kedua, timbulnya kebencian dan duka yang mendalam dari orang yang melakukan juga korbannya. Kita lihat dalam kisah resume cerita tadi, bagaimana kebencian yang muncul setelah Amnon melakukan pelecehan terhadap Tamar. Amnon benci dan mengusir Tamar
dari rumahnya. Dan kepedihan yang dalam, duka yang mendalam dirasakan oleh Tamar. Dan hal yang ketiga, hilangnya kehormatan hidup seseorang karena telah dicemari oleh dosa hawa nafsu. Kelas taruna yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin kita bertanya, lalu bagaimana kita mampu mengekang hawa nafsu? Bagaimana cara kita untuk mampu mengekang hawa nafsu? Kalau tadi di awal sudah dikatakan bahwa hati, jiwa, dan akal budi. Kita menjaga hati, jiwa, dan akal budi. 1. Lakukanlah aktivitas yang positif untuk kehidupan Anda dan keluarga, bangsa dan negara, dan gereja kita. Lakukan, berpikir, dan lakukanlah hal yang positif untuk membangun jiwa dan raga kita. Dan firman Tuhan memesan kepada kita, siapkanlah hati dan pikiran kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian, persekutuan, dan bagian membaca Alkitab. Hal inilah juga untuk suatu cara untuk kita mampu mengekang hawa nafsu yang adalah dosa yang besar di mata Tuhan. Kelas taruna yang berbahagia. Mari kita menjaga hati, pikiran, jiwa, dan akal budi kita dengan kita banyak melakukan dan berpikir hal yang positif, aktivitas yang positif untuk kehidupan hari ini, esok, dan selama-lamanya, untuk menjaga nama baik keluarga, rumah tangga, gereja, persekutuan kita, bangsa, dan negara kita. Banyak waktu untuk kita membaca firman Tuhan dan puji-pujian. Hal-hal positif inilah yang akan menghindari kita dari kelakuan hawa nafsu. Kiranya Tuhan menjaga dan menolong kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kami. Menjaga dan menjauhkan kami dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Yang salah satunya yaitu hawa nafsu. Kami sebagai anak-anak kelas taruna di masa pertumbuhan jasmani rohani kami. Banyak hal kami seringkali menghadapi hal-hal tersebut. Kami mohon kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa kiranya menjauhkan kami, menjaga dan melindungi kami, supaya kami layak hidup kudus di hadapan-Mu. Kami menjadi seorang pemuda yang berarti bagi keluarga, bangsa dan negara, gereja persekutuan. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan jaga kami, Tuhan jaga keluarga, Tuhan jaga gereja persekutuan kami, Tuhan jaga bangsa dan negara kami dari masa pandemi saat ini. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kami, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari sebuah lagu nyanyian 4.
Kudus, kudus, kuduslah. Itulah yang menjadi kerinduan kita sebagai taruna gereja saat ini. Menjaga kekudusan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita menerima berkat Tuhan, Kak Albert ingatkan anak-anak kelas taruna yang telah mempelajari materi tema pertama 10 karakter dari tokoh-tokoh Alkitab, dan pekan yang ke-11 minggu lalu melalui Kak Susi sudah mengirimkan materi evaluasi. Kami harap adik-adik dapat segera merespon dan mengirim kembali kepada kami secara pribadi sebagai bahan evaluasi kita. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Mari kita mengakhiri pengajaran kita pada hari ini untuk Minggu 8 Agustus 2021. Doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar dari pengajaran-Mu pada hari ini dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 29. Kami akan berpisah, tapi biarlah pengajaran ini selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan kami sebagai anak-anak taruna. Kami tetap menjaga hati, jiwa, dan akal budi kita. Kami mohon kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami, keluarga, gereja, bangsa, dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom.